Hai halo, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog. Vlog yang membahas tentang dunia perkontenan. Nah, di vlog kali ini masih melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang gimana sih cara membuat konten kreatif hanya dengan menggunakan smartphone. Jika sebelumnya saya sudah jelasin tentang menulis naskahnya, mulai dari ide, lalu membuat treatment, berikut ini saya mau jelaskan tentang gimana cara merekam gambarnya, gimana cara merekam audionya, dan gimana cara ngeditnya. Dalam bayangan kamu, apalagi mungkin kamu adalah konten kreator pemula, pasti ngebayangin kalau misalnya mau bikin gambar atau merekam gambar itu susah, rumit gitu kan. Bahkan ada beberapa teman-teman yang kalau misalkan mau bikin konten ngobrol dengan saya pasti inilah itu banyak pertimbangan. Sebetulnya kalau misalkan kamu niat konten aja gitu. Nah, makanya di sini mau saya kasih triknya dulu, kasih tipsnya dulu. Konten hanya dengan menggunakan smartphone. Jadi kamu bikin konten kreatif tapi hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, gimana sih cara ngerekam gambar yang baik? Semuanya sebetulnya ngambil gambar untuk pemula is okay, nggak masalah, itu sah-sah aja. Mau ngambil gambarnya seperti apa itu sah-sah aja. Tapi untuk memaksimalkan hasil tentu harus tahu triknya, tentu harus tahu gimana cara memulainya. Yang pertama adalah gini, biasanya kreator pemula itu kalau ngambil gambar itu senangnya handheld itu dipegang kayak gini, handheld, kadang cuma satu gini. Triknya adalah sebetulnya ketika ngambil gambar dengan kamera di handheld begini dipegang, smartphone di handheld dipegang, itu sebetulnya sangat bahaya. Pasti gambarnya shaking, dan kita kan pengen gambar yang tidak shaking kan, gambar yang betul-betul still, diem, enak dilihat, begitu kan. Jadi orang bilang, oh gambarnya enak nih dilihat gitu. Beda cerita kalau kameranya memang dia sudah optical image stabilization, sudah punya stabilisasinya di dalamnya. Nah, itu beda cerita. Tapi ini berlaku untuk siapa saja. Kalau mau ngambil gambar, diusahakan jangan handheld, pegangin. No, hindari. Kalau bisa, itu bisa menggunakan rigs. Ini namanya rigs. Rigs ini kamu bisa cek di toko online. Ini murah meriah, tapi fungsinya luar biasa. Ini namanya rig. Cara masangnya begini. Ini ditarik, nah, begini cara ngambil. Biasanya teman-teman kalau misalnya handheld dengan hanya menggunakan smartphone aja, itu pasti gambarnya shaking, gitu kan, goyang segala macam. Tapi kalau dengan rigs itu jauh lebih stabil. Atau misalkan kamu bisa menggunakan gimbal, gitu kan. Itu rig, alat bantunya. Atau misalkan kamu tidak, itu kan mahal ya. Kamu bisa aja menggunakan monopod atau tripod. Ini tripod. Ya, tripod. Jadi biasanya teman-teman kalau mau ngambil gambar, ini bisa dipasang di sini. Ya, di sini. Jadi tripod atau monopod. Kalau kamu mau ngambil gambar dengan terpaksa handheld, diusahakan jangan mengambil gambar dengan kamera movement. Kamera movement itu ada 3. Ada tilt up tuh ke atas gini, tilt down ke bawah kayak gini. Ada tilting namanya ya, ada namanya panning. Panning itu ada pan right, pan left. Itu panning. Ada yang namanya zoom in, zooming. Zooming itu zoom in, zoom out. Jadi biasanya di fitur kamu kan ada fitur zoom, terus di zoom, terus di zoom in gitu, terus dideketin. Nah, itu bahaya sekali. Nah, sebetulnya itu tidak membantu. Kalau misalkan kamu mau ngambil gambar jauh tapi kamu ingin lebih dekat, mendingan dideketin saja, jangan di zoom in, oke? Nah, cara berlatihnya gimana untuk melatih biar kamu ngambil gambar tetap stabil? Caranya adalah kamu ngambil gambar pada saat nanti misalkan kamu bikin konten kreatif itu hanya dengan menggunakan konsep visual 2 aja. Yang pertama adalah kan di dasar-dasar kreatif visual itu kan ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu ada kamera movement, kamera angle, dan type of shot. Nah,
di kamu pemula itu kamu jangan terlalu sering menggunakan kamera movement, malah dihindari dulu, jangan pakai kamera movement, tapi hanya 2 teori dulu, kamera angle dan kamera type of shot. Kamera angle itu, angle kan ada 3, ada high angle dari atas, ada eye level, ada low angle dari bawah. Itu saja kamu di-explore untuk melatih mengambil gambar dengan baik. Kemudian kamu harus explore dengan type of shot. Type of shot itu ada 9, dari ekstrim ketemu ekstrim. Extreme long shot, very long shot, kemudian long shot, medium long shot, kemudian jadi medium close up, kemudian big close up, extreme close up. Nah itu ada 9. Tapi yang paling sering digunakan itu ya hanya long shot, kemudian medium close up, kemudian close up, sama big close up atau extreme close up. Itu aja paling sering. Jadi itu triknya. Gimana cara melatih biar ngambil gambar membuat sebuah konten itu enak? Cara berlatihnya adalah gampang. Cara latihannya gini, kamu pergi ke taman, lalu kamu ambil satu pohon, satu objek pohon, atau satu objek bunga, lalu kamu explore dari berbagai angle dengan berbagai type of shot. Misalkan angle pertama eye level, angle kedua high angle, angle kedua, angle ketiganya low angle, lalu kemudian kamu pindah, angle-nya berbeda dari sisi mana, kanan, kiri, atas, bawah, kemudian shot, type of shotnya kamu dari close up, medium close up, long shot, dan sebagainya. Cara berlatihnya begitu. Jadi, usahakan pada saat kamu ngambil gambar untuk handheld, diusahakan kamu menggunakan aksesoris. Jadi bisa rigs, bisa tripod, bisa tongsis atau gimbal ya. Kalau misalnya tidak ada, tadi triknya udah saya kasih. Nah, selanjutnya adalah merekam audio. Terkadang gini juga sih, ini penting nggak penting, tapi diabaikan banget kadang-kadang kalau misalnya bikin konten itu. Merekam audio ini sebetulnya banyak caranya banyak sekali. Biasanya bisa direct sound dan undirect sound. Direct sound itu biasanya dari si smartphone ini langsung ke si sumber, ke objek, itu direct sound. Kalau yang undirect sound itu biasanya kita menggunakan 2 handphone. Dan itu menggunakan alat bantu, nanti biasanya bisa clip on atau bisa menggunakan misalkan jenis mic seperti ini, atau misalkan mic condenser yang lain itu banyak, yang wireless itu banyak gitu. Nah itu nanti dari wireless itu masuk ke handphone gitu, atau dari handphone sendiri. Handphone ini misalnya punya handphone 2, handphone satunya untuk device audio, misalnya taruh di sakunya dia. Nah itu cara trikinya. Jadi kalau mau hasil maksimal, itu caranya begitu. Lalu gimana cara ngeditnya? Nah nanti saya kasih tahu cara ngeditnya. Itu ada istilahnya disynchronize. Paling penting adalah untuk memaksimalkan audio itu saran saya memang harus undirect sound. Soundnya terpisah. Jadi antara gambar dengan audio, antara kebutuhan gambar, antara kebutuhan smartphone untuk visual dan smartphone untuk audio itu dipisah. Jangan satu. Gak mungkin kalau misalnya mau kameranya audio dari sini, kemudian kita mendekati objek gitu. Apalagi kalau misalnya di tengah kota yang sound atmosfernya luar biasa dominan. Nah itu gak bisa ngakalin gitu loh. Nah, lucunya ada yang nanya gini, misal bisa nggak sih suara-suara petir, atmosfer atau angin itu kalau pada saat masuk di sound itu bisa dihilangin nggak sih? Oh nggak bisa. Satu-satunya gangguan sound atau gangguan audio yang bisa dihilangin itu noise. Noise itu suara, misalnya suara atau suara-suara yang kayak desis kayak gitu tuh masih bisa dihilangin, diakalin. Kapan-kapan nanti saya kasih trikinya gimana cara ngilanginnya. Nah itu di sound. Jadi penggunaan sound itu harus menggunakan alat bantu. Itu bisa menggunakan tadi 2 handphone, terus ditambahin clip on, atau dengan handphonenya langsung ditaruh di saku. Jadi si handphone itu difungsikan sebagai audio device. Oke? Nah
Sebelum digunakan, triknya adalah semua smartphone tadi, smartphone baik yang untuk rekam gambar dan untuk yang rekam sound itu di mode pesawat semua. Ya, biar nggak terganggu dengan tiba-tiba ada pacar kamu nelpon atau ibu kamu nelpon atau bapak kamu nelpon, nah itu jadi terganggu kan, akhirnya nggak jadi syuting gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah terakhir editing. Editing menggunakan smartphone itu sebetulnya tadi kan ada synchronize ya, cuma memang disynchronize synchronize di editing. Itu synchronize audio dengan visual di editing itu di smartphone itu cukup rumit ya. Biasanya sih kalau misalkan memang itu perlu, itu biasanya menggunakan software editing dimasukkan di PC dulu, jadi synchronize dulu dikawinkan baru di export jadiin satu, baru itu nanti bisa diedit kayak gitu. Yang paling penting adalah ketika kamu habis merekam gambar visual dan merekam suara, intinya setelah bikin konten itu cepet-cepet diedit, jangan diendap. Biasanya kalau ngendap itu udah males. Jadi kalau memang kamu udah menjadi seorang content creator, lakukan langsung di ini. Nah, secara khusus nanti tahapan editing akan saya jelaskan dengan praktek lebih spesifik. Intinya di editing itu yang paling penting adalah penggunaan cutting point, memotong gambar. Jadi editing yang paling bagus itu latihannya adalah dengan cutting point, ya bukan dengan efek itu sekarang gampang, tapi kalau kamu gimana caranya memanfaatkan cutting itu, ya kapan-kapan juga bisa saya jelaskan tentang teori editing itu sebetulnya ya itu kompleks banget gitu kan, seperti itu sih. Dan gimana, mudah-mudahan paham apa yang saya jelaskan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu yang memang membutuhkan pengetahuan tentang ambil gambar, merekam sound, dan mengeditnya. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Salam Vlog.